Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Bunda Imas dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Boleh yang belum like, yang belum subscribe, yang belum share video ini, boleh di-share ke teman-teman kalian ya, supaya lebih bermanfaat. Teman, kali ini kita akan membahas bab 10 mengenai sistem ekskresi. Apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi ini adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme ya, atau berupa sampah yang ada di tubuh kita. Baiklah, apa itu sekresi? Sekresi ini berupa pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya berupa enzim, hormon, air liur, dan sebagainya ya. Yang kedua, proses pengeluaran berupa defekasi. Defekasi ini pengeluaran zat sisa dari pencernaan makanan ya, atau bentuknya itu biasanya berupa feses. Jadi teman-teman, ekskresi ini bukannya feses ya teman-teman ya. Ekskresi dalam tubuh kita, organ ekskresi ini hanya ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Biar teman-teman semua mudah menghafalnya, kita boleh menyingkatnya menjadi ginjalku parah ya. Jadi ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Apa? Coba bisa diulang, ginjalku parah. Oke, betul ya teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu organnya. Yang pertama adalah ginjal. Dalam tubuh kita punya sepasang ginjal yang berada di rongga perut di bagian pinggang. Fungsinya untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, menghasilkan urin. Teman-teman perhatikan gambar berikut ya. Ginjal ini memiliki bagian-bagian seperti korteks, medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis yang berfungsi untuk mengumpulkan urin. Lalu urin akan keluar dari ginjal pada saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan unit penyaring atau biasa disebut juga dengan nefron yang akan menghasilkan urin. Nah ini teman-teman lihat ada gambar nefron ginjal ya. Di bagian-bagian nefron ginjal ini punya bagian yang disebut glomerulus, kapsul Bowman, lalu ada juga tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkung Henle. Kemudian ada juga tubulus contortus distal. Setelah itu urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya kita akan bahas tahapan-tahapan pembentukan urin. Pembentukan urin ini ada 3 tahap. Pertama tahap filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Tahap filtrasi. Filtrasi ini berupa penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Nah, jadi pada proses filtrasi ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer gitu. Jadi teman-teman, protein dan sel-sel darah tidak boleh keluar bersama urin ya. Selanjutnya, urin primer yang sudah terbentuk masuk ke tahap kedua, yaitu tahap reabsorpsi atau berupa penyerapan kembali berupa glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal ya, dan akan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya urin sekunder akan masuk ke tahap ketiga, yaitu augmentasi. Augmentasi ini pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti urea
dari hati. Kemudian ada juga berupa amonia, keratin ya. Seperti jika teman-teman merokok gitu ya, racun nikotinnya ini akan dikeluarkan. Kalau yang makan obat-obatan atau vitamin-vitamin gitu ya yang berlebih juga nanti akan dikeluarkan. Selanjutnya kita masuk ke organ ekskresi kedua, yaitu kulit. Kulit adalah lapisan terluar yang melindungi tubuh kita. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis, atau biasanya kita sebut dengan subkutan. Yuk kita bahas dari mulai epidermis terlebih dahulu. Lapisan yang pertama yaitu epidermis. Lapisan terluar kulit ini terdapat 2 lapis ya. Ada lapisan epidermis tanduk dan lapisan epidermis malpighi. Kalau lapisan tanduk itu lapisan terluar, tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Yang kedua, lapisan malpighi terletak di bagian lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-selnya ini berpigmen. Lapisan kulit kedua adalah dermis. Di dermis ini terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan ujung-ujung saraf. Kelenjar keringat ini fungsinya untuk menghasilkan keringat yang nanti bermuara pada pori-pori kulit kita. Kalau kelenjar minyak ini menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Selanjutnya di pembuluh darah akan mengalirkan darah-darah ke semua sel. Saraf penerima rangsang panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan ini ada di ujung-ujung saraf. Nah teman-teman semua, sistem ekskresi pada kulit terdapat di lapisan dermis ya. Selanjutnya lapisan kulit terbawah adalah hipodermis atau subkutan. Di subkutan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh supaya tetap hangat dan menyimpan cadangan makanan. Jadi, ketika kita sedang kedinginan, lemak yang ada di lapisan kulit ini akan menjaga tubuh supaya tetap hangat. Fungsi kulit dalam sistem ekskresi ini adalah, ya sambil dilihat ya pada gambar berikut. Fungsi kulit itu pertama melakukan fungsi ekskresi dengan mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berupa isinya itu berupa garam, urea, dan air. Makanya ketika kita kemakan gitu ya atau ketelan keringat kita sendiri itu rasanya sedikit asin. Selain ekskresi, pengeluaran keringat pada kulit juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Teman-teman bisa lihat bagian di bawah, suhu tubuh kita ketika meningkat, terus melalui pembuluh darah yang melebar ya, dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat, yang kemudian nanti kelenjar keringat ini akan mengeluarkan keringat menuju keluar. Keringat kita akan keluar melalui pori-pori kulit gitu ya. Keringat yang keluar tersebut akan berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh, selain juga untuk mengeluarkan zat-zat sisa dari metabolisme. Yuk kita lihat seperti apa sih bentuknya kelenjar keringat. Kelenjar keringat seperti ini ya teman-teman, ada penampang melintang dari lapisan kulit. Kelenjar keringat ini ada di lapisan dermis dan bermuara di pori-pori kulit. Berikutnya organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru ini seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, dia adalah alat respirasi atau alat pernapasan. Terdapat di rongga dada. Paru-paru ini ada 2, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Fungsinya untuk menghirup oksigen. Selain menghirup oksigen yang dibutuhkan, paru-paru juga menghasilkan energi ya, untuk kita gunakan sebagai beraktivitas.
Ternyata di paru-paru juga terdapat reaksi pembentukan energi yang melepas zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Reaksi dari respirasi ini adalah glukosa ditambahkan dengan oksigen nanti akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air serta energi. Energi ini akan digunakan untuk beraktivitas. Sementara karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan oleh paru-paru melalui hembusan nafas. Organ ekskresi yang keempat adalah hati. Hati ini bisa teman-teman lihat pada gambar, organ terbesar ya yang ada di tubuh kita dan organ terberat gitu yang kita punya. Di hati ini memiliki banyak fungsi seperti penawar racun, merombak sel darah merah yang sudah tua, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan juga merubah provitamin A menjadi vitamin A. Tetapi untuk teman-teman ketahui semua, yang merupakan fungsi ekskresi dari hati adalah merombak sel darah merah yang sudah tua dan merombak protein, hanya dua saja ya. Sel darah merah yang sudah tua ini yang sudah berumur sekitar 120 hari akan diuraikan ya sehingga menghasilkan getah empedu. Sel darah merah yang sudah tua akan mengeluarkan hemoglobin. Lalu hemoglobin itu dipecah menjadi bilirubin. Nah, di bilirubin ini sendiri akan dipecah lagi menjadi dua pigmen warna. Pertama urobilin, yang kedua sterkobilin. Di dalam urobilin ini berupa zat yang memberikan pewarna urin gitu ya. Sedangkan sterkobilin memberikan pewarna pada feses. Jadi teman-teman semua, apapun makanan yang teman-teman makan, warna urin kita tetap berwarna kuning. Dan apapun makanan yang kita makan juga, feses kita akan berwarna kuning kecoklatan. Kemudian protein berlebih akan diuraikan oleh hati membentuk urea. Urea tersebut akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat. Nah itu ya teman-teman fungsi dari hati, semoga bisa dipahami bersama. Selanjutnya untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.